Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risa Siti Sadiah. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan atau mengulas materi dari mata kuliah Ulumul Quran yang bertemakan Ijazul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Ijazul Quran. Sebagian berpendapat Ijazul Quran berasal dari kata i'izaz yang berarti membuktikan sebuah kelemahan. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu mukjizat, bukan hanya wahyu tapi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di tema Ijazul Quran ini saya akan sedikit membahas kelemahan orang-orang Arab untuk membuat atau menyusun kitab dan ayat yang menyerupai Al-Quran. Jadi dalam hal ini, Ijaz itu membuktikan kelemahan mereka, bangsa-bangsa Arab yang meragukan dan menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ijaz itu terbukti, maka akan tampaklah mu'jiz atau mukjizat. Jadi menurut para ahli bahasa, bahwasanya Al-Quran itu memiliki bahasa yang sangat indah, balaghahnya yang luar biasa, nilai sastra yang sangat tinggi. Dengan segala keindahan itu, sehingga orang-orang Arab tidak dapat menandingi secara umum Al-Quran itu. Secara umum, Ijazul Quran ialah upaya pengukuhan atas kebenaran Nabi Muhammad SAW serta risalah yang telah ia emban, yaitu dengan memunculkannya pembuktian-pembuktian bahwa manusia dan jin tidak akan bisa mendatangkan hal yang serupa dengan yang ia bawa. Di dalam hal ini ialah Al-Quran. Adapun menurut Mana Al-Khattab, Ijazul Quran ialah amrun khariqun li'adatin makrunun bitahaddas salimun anil mu'arradat. Artinya, suatu kejadian yang luar biasa disertai dengan unsur tantangan dan tidak akan dapat ditandingi. Menurut Quraisy Shihab, adapun unsur-unsur yang terdapat pada mukjizat ialah: yang pertama, mukjizat itu adalah hal yang sangat luar biasa ataupun peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkannya oleh seorang yang mengaku Nabi. Yang ketiga, menandingi atau tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu dan gagal dilayani. Seperti halnya pada zaman Rasulullah SAW menantang orang-orang pada masanya dan generasi yang akan datang, atau generasi yang tidak percaya terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan risalah serta ajaran yang telah dibawanya. Terhadap mereka sungguh pun memiliki tingkat risaha dan balaghah sedemikian tinggi di bidang bahasa Arab. Nabi memintanya untuk menandingi Al-Quran dalam 3 tahap. Untuk lebih jelasnya, tahapan yang pertama, Nabi menginginkan kepada orang-orang Arab itu untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla ini jitama'atil insan wal jinnu ala ayyatu bimithli hadal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhuhir. Yang artinya,
Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Yang kedua, mendatangkan 10 surat yang menyerupai surat-surat yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hud ayat 13. Dalam surat itu berarti bahkan mereka mengangkat Muhammad SAW sedang membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, jikalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggilan orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hud ayat 13. Yang ketiga, mendatangkan suatu surat saja yang menyamai surat-surat yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala ba'dina fa'tu bis surati min mithli wa ad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran ini, dan jadikanlah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dan sejarah membuktikan bahwa Al-Quran gagal ditandingi oleh orang-orang Arab sendiri. Padahal dalam catatan sejarah yang diperlihatkan bahwasanya orang-orang Arab itu adalah ahli-ahli bahasa yang memiliki balaghah bahasa Arab yang sangat luar biasa. Akan tetapi dengan keindahan Al-Quran tidak ada yang menandingi. Jangankan membuat satu kitab yang menyerupai kitab Al-Quran, satu surat pun mereka tidak bisa. Salah satu sejarah yang membuktikan bahwa Al-Quran gagal ditandingi oleh orang-orang Arab sendiri ialah yang pertama, salah satunya, pemimpin Quraisy pernah mengutus Abu Al-Walid sebagai sastrawan yang ulung, yang jarang dibandingannya, untuk membuat suatu yang mirip dengan Al-Quran. Ketika Abu Al-Walid berhadapan dengan Rasulullah SAW, dan ketika itu beliau membaca surat Al-Fusilat, ia tercengang mendengar kehalusan dan keindahan gaya bahasa Al-Quran, dan kembali pada kaumnya dengan tangan hampa. Itulah sejarah, salah satu sejarah yang membuktikan bahwasanya Al-Quran tidak dapat ditandingi, sekalipun ia adalah Abu Al-Walid, sastrawan ulung yang jarang bandingannya. Adapun macam-macam mukjizat, secara garis besar mukjizat dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat material dan indrawi yang tidak kekal, dan mukjizat imaterial logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan mukjizat jenis pertama, karena mukjizat nabi-nabi yang lain hanya sebatas berlaku pada zamannya. Misalnya pada zaman Nabi Musa alaihi salam atau zaman Fir'aun, di sana pada saat itu yang terkenal ialah sihirnya. Maka mukjizat Nabi Musa alaihi salam ialah dia dapat merubah tongkatnya menjadi seekor ular untuk menandingi sihir-sihir para penyihir yang ada di sekeliling Fir'aun, dan itu membuktikan kelemahan mereka. Itu adalah salah satu contoh mukjizat material atau indrawi yang sekaligus terbatas pada tempat Nabi tersebut berada dan berakhir dengan wafatnya tiap-tiap nabi. Berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bersifat bukan indrawi atau material, tetapi dapat dipahami akal,
Karena sifatnya yang demikian, ia tidak dapat dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Seperti halnya mukjizat Al-Quran, yang dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya, di mana dan kapanpun. Dan perbedaan ini disebabkan oleh dua faktor atau dua pokok. Yang pertama, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk masyarakat pada masa tertentu. Oleh karena itu, mukjizat mereka hanya berlaku pada masa atau masyarakat tersebut. Yang kedua, manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat para nabi, khususnya umat nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, pemikiran mereka, bukti tersebut harus demikian jelas dan terjangkau oleh indera mereka. Akan tetapi setelah manusia menanjak terhadap kedewasaan berpikir, bukti yang bersifat indrawi tidak dibutuhkan lagi. Inilah sebabnya Nabi Muhammad SAW ketika diminta bukti-bukti yang sifatnya demikian oleh mereka yang tidak percaya, beliau diperintah oleh Allah untuk menjawab, "Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul." Quran Surat Al-Isra ayat 93. Dan yang ketiga ialah segi-segi kemujizatan Al-Quran. Segi kemujizatan Al-Quran ialah yang pertama, gaya bahasanya. Gaya bahasa Al-Quran banyak membuat orang Arab saat itu kagum dan terpesona. Seperti yang dicontohkan tadi. Seorang sastrawan yang jarang dikalahkan dan ditandingi, dia terkagum dan terpesona ketika Rasulullah SAW membacakan satu ayat atau satu surat dari surat Al-Fussilat. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak manusia masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab, yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, ternyata masuk Islam ketika adiknya Hafsah membacakan surat Al-Quran. Tersentuh hatinya. Seorang Umar yang keras, yang sangat amat benci kepada Nabi Muhammad ketika firman Allah dibacakan oleh adik-adiknya. Hati dia tersentuh dan masuklah dia ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan bahasanya, sehingga membuat kagum bukan saja orang-orang mukmin, tetapi orang-orang kafir. Berbagai riwayat menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik sering secara sembunyi-sembunyi menyegarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Yang kedua yaitu susunan kalimat dalam Al-Quran. Kendatipun Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama keluar dari lisan Nabi, atau susunan bahasanya sangat berbeda. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibanding dengan dua yang lain. Dalam Al-Quran misalnya, banyak ayat yang mengandung tasbih atau penyerupaan yang disusun dalam bentuk yang sangat indah lagi mempesona. Yang ketiga ialah hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok kaidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang ekonomi dan politik, sosial dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Al-Quran menggunakan 3 cara tak kalah menetapkan sebuah ketentuan hukum. Yang pertama, secara global atau secara umum. Yang kedua, secara terperinci. Dan yang keempat, yaitu ketelitian redaksinya. Ketelitian redaksi dalam Al-Quran yang pertama yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Beberapa contoh diantaranya ialah yang pertama, al-hayah atau hidup, dan al-maut atau mati, masing-masing sebanyak 145 kali. Dan yang kedua, an-naf atau manfaat, dan al-madarah atau madarat, masing-masing sebanyak 50 kali, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan dan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Contohnya yaitu al-infaq, infak, dengan ar-ridhah, kerelaan, masing-masing 73
Yang kelima ialah berita tentang hal-hal gaib. Berita tentang hal gaib yang terdapat pada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran, merupakan mukjizat. Berita gaib dalam wahyu Allah itu membuat manusia takjub karena akal manusia tidak sampai pada hal-hal tersebut. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah bahwa di dalamnya banyak sekali terdapat ungkapan dan keterangan yang rahasianya baru terungkap oleh ilmu pengetahuan dan sejarah pada akhir abad ini. Semisal contohnya, dalam Al-Quran pada beribu-ribu tahun yang lalu telah dijelaskan penciptaan manusia dari mulai sel sperma sampai menjadi janin. Itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, akan tetapi terbukti pada zaman sekarang oleh ilmu pengetahuan. Yang keenam ialah isyarat-isyarat ilmiah. Banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Semisal, perbedaan sidik jari manusia sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya ijazul Quran adalah hal-hal yang luar biasa yang terjadi di luar kemampuan manusia, sebagaimana biasa dianggap sebagai bukti adanya kebenaran atas pengakuan seorang nabi. Dan adapun pembagian mukjizat sendiri terbagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama seperti gaya bahasa, susunan kalimah, hukum ilahiyah yang sempurna, ketelitian redaksinya, berita tentang hal-hal gaib dan isyarat-isyarat ilmiah. Dan hal itu yang mencakup dan menjadi kelemahan-kelemahan bangsa Arab untuk menandingi sebuah kitab Al-Quranul Karim sebagai firman dan pedoman bagi umat manusia. Demikian ulasan dari saya atau sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau pemaparan yang menyeleweng, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Ma'assalamah. Ila liqa.